bagaimana kabarnya pagi ini? Apa kabar kalian teman-teman? Ada yang semangat? Yeay, semangat! Ada yang lagi bersedih? Oh, jangan bersedih. Oke, kalau gitu semua semangat dong ya. Yes, harus semangat Bunda. Yes, karena hari ini kita akan kembali beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini Bunda ditemani oleh teman kalian yang bernama siapa? Teman-teman, kenalkan, namaku Nana. Yes. Nana dari kelas mana ya? Nana lupa kelasnya. Tapi Astaga. Nana diajar sama Bunda Mama Eta. Bunda Mama Eta. Iya, Oh. Bunda Mama Eta sama Bunda Rena. Oh, Bunda Lena. Oke. Kalau gitu berarti Nana ada di kelas kecil A. Tuh. Oke ya. Ini teman kalian Nana yang akan menemani Bunda di pagi ini. Oke, kalau begitu semua sudah siap untuk ikut beribadah? Siap. Iya, semua sudah siapkan Alkitab? Iya. Jangan lupa Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahan ya teman-teman. Yes, terlebih lagi siapkan Hati. Nah, kalau begitu kita mulai ibadah kita ya. Iya, ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Nana pinter sekali. Makasih Bunda. Bunda seneng deh kalau begini. Yang lain di rumah juga pasti tambah pinter kan? Iya dong. Iyalah pastinya ya. Oke, kalau begitu kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah semuanya, yes, IMPA betul Nana. Semuanya kita akan masuk dalam saat teduh dulu. Ya, sudah semuanya siapkan hati. Kita bersaat teduh dulu. Lipat tangan, tutup mata. Oke. Tundukin kepala. Aduh, Nana iya. Saat teduh mulai. Selesai. Nah, adik-adik, sekarang semua berdiri. Ya, berdiri. Ayo kita berdiri semuanya. Sudah? Ya, Ya, kalau sudah kita akan berdoa dulu. ya, kita berdoa. Lipat tangan, Tutup mata. tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh kembali mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga semua yang kami lakukan di pagi hari ini, ibadah kami di pagi hari ini, boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yes. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Ya. Oke, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi lagu dari KC 151 dengan judul Aku Bersuka cita. Yes, Nana, terima kasih. Masih tetap berdiri ya. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku,
kita akan masuk dalam Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Iya. Iya, Teman-teman sudah bawa Alkitab kan? bawa dong. Oh, iya, Ayo sudah siap semuanya, ya kan? Oke. Nah, kalau gitu kita buka bersama-sama dari Mazmur pujian. Salah, Mazmur, kitab Mazmur. Iya, nggak pakai pujian Bunda ya? Iya, salah bundanya. Maaf ya. Kita baca dari Mazmur 133 Ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 3. Sudah semua dapat? Bentar Bunda, yang kelas TK belum dapat. Oh, belum. Oke, kalau gitu kita tunggu yang kelas TK-nya ya. Sudah teman-teman sudah dapat belum? Sudah? Adik siapa yang TK ya? Iya, sudah semuanya dapat. Kita baca bersama-sama. Yang sudah bisa baca dibaca ya. Yang belum bisa baca dengarkan saja. Mari kita baca. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin ya. Oke, sekarang kita nyanyi dulu satu lagu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ya adik-adik. Kita nyanyi dari KC 135. Apa Bunda? Ya. Judulnya? Sabdamu abadi. Oh, Ayat oke. 1 dan 4 ya. Sabdamu abadi, sulung langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Iya, adik-adik, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Yes. Iya, Firman Tuhan. pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan Oleh siapa Bunda? Iya, kelas kecil Kecil A dan kelas TK. TK. Iya, sama Kecil di adik-adik. kelasnya Nana ya Bunda ya. Aduh, sabar Nana, Bunda lagi bicara. Maaf Bunda. Dengarkan dulu ya. Iya Bunda. Oke. Kelas TK dan kecil A sama adik-adik yang belum sekolah. Firman pagi ini akan dibawakan oleh Bunda Ani. Yeay, Bunda Ani. Jadi Nana ada di kelas Bunda Ani ya Nana. Oke Bunda. Iya. Lalu untuk kelas kecil B, kelas tanggung dan pra-PT. Nah, adik-adik yang pra-PT masih ada di sini ya, IMPA ya, masih ikut IMPA ya, karena Iya. belum serah terima. Iya, iya Bunda. Ya. Oke
Oke. Iya, nanti kalau sudah serah terima baru pindah ke persekutuan taruna nih kakak-kakaknya. Berarti masih IPA ya Bunda ya? Iya, nah firman Tuhannya akan dilayani oleh Bunda Ola. Yeay, Bunda Ola. Yes, oke. Kalau begitu selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Ya, terima kasih Bunda dan Nana. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh membaca dan mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong penuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan dengar. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari 1 Petrus. 1 Petrus ada di mana? Ayo, perjanjian lama apa baru? Iya, perjanjian baru ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Sudah dapat semuanya? 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu
hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus untuk jemaat mula-mula yang pada waktu itu sedang menghadapi penderitaan karena mereka hidup di lingkungan orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Tuhan. Ada 3 kata yang bisa kita ambil di situ ya, sesuai dengan judulnya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jadi Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa semua orang percaya harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ada yang tahu nggak mengapa ya kita harus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih? Kira-kira kenapa ya? Ya, karena hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih akan memberikan kekuatan dan keberanian bagi semua orang percaya di dalam menghadapi penderitaan. Oke adik-adik, sekarang Bunda pengen tanya, apa ya yang dimaksud dengan iman itu? Ayo, ada yang tahu nggak iman itu apa ya? Artinya apa sih iman itu? Iya, iman itu artinya percaya atau keyakinan, ya. Tapi percayanya bukanlah hanya sekedar percaya aja, lebih dari percaya, yaitu kita mempercayakan diri kepada Allah, ya, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melihat Tuhan. Namun kita menyerahkan diri kita secara total kepada Yesus. Itu yang dimaksud dengan iman. Ya. Nah, lalu ada pengharapan. Pengharapan kata dasarnya harap, ya. Berharap. Selalu apa? Berharap kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus saja, tidak yang lainnya. Lalu ada kasih. Kasih, ngasih. Udah pasti tahu dong ya artinya apa ya. Berarti apa? Memberi. Kita juga harus memberi. Memberinya dalam kasih, dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Nah, lalu Rasul Petrus juga mau mengingatkan dan memberi semangat kepada hidup orang percaya, ya, supaya kita itu hidup dengan meneladani kasih Yesus Kristus, dan itu tidak pernah lepas dari penderitaan. Bukanlah suatu hal yang mudah atau tidak gampang untuk meneladani kasih Yesus itu, ya. Jadi semuanya tidak lepas dari penderitaan, ya. Tapi tetap kita harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh, dengan tetap teguh, dengan tetap yakin, tekun, beriman kepada Tuhan. Walaupun kita menderita, seperti sekarang contohnya, ya, kita semua ibadah dari rumah saja. Ya, kita semua sedang mengalami COVID-19, pandemi, wabah corona. Ya, nggak bisa keluar rumah, itu kan juga penderitaan ya. Nggak bisa bermain, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa belajar, ruang gerak kita juga jadi terbatas. Ya, itu juga pasti kan kita mengeluh, kita menderita juga. Apalagi mama papa nggak bisa bekerja, otomatis penghasilan juga berkurang. Belum keinginannya kita yang selalu harus dituruti oleh orang tua. Nah, itu juga apa ya? Kita harus bersabar menghadapi semua ini, tetap semangat, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Berdoa supaya semuanya bisa segera berlalu dan kita dikuatkan untuk menghadapi semua ini. Ada yang sakit juga, ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu hal yang tidak enak, ya, itu kita juga jangan marah-marah atau kita mungkin malah nyalahin Tuhan. Kok Tuhan saya ini loh sudah rajin,
beribadah, rajin berdoa, tapi kok saya masih sakit sih? Kita lupa kita menjaga diri kita. Kita lupa kita beristirahat. Ya, jadi kita sakit. Nah, hal-hal yang seperti itu ya adik-adik. Jadi kita juga harus selalu bertekun dengan sungguh-sungguh ya, mengandalkan Tuhan. Kita harus menjalin, membina hubungan baik kita dengan Tuhan, dengan sesama. Dari hal yang kecil, dari lingkup yang kecil dulu. Ya, dari kita di rumah kita dulu. Ya, rajin membangun hubungan dengan Tuhan, berarti kita apa? Rajin berkomunikasi dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa. Ya, sekarang kita dirumahkan, berarti waktu kita untuk berdoa harusnya bisa lebih baik, lebih banyak. Ya. Nah, jadi tetaplah berharap pada Yesus. Ya, jangan lupa berpengharapan kepada Yesus itu apa? Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup. Ya, karena hidup yang berpengharapan akan memberikan kekuatan iman dan kemampuan untuk kita juga bisa meneruskan kasih Kristus itu kepada sesama, kepada semua orang dalam kondisi apapun. Ya, jangan nanti kalau sudah happy baru inget, nanti kalau sudah nggak lagi inget, ya nggak baik. Dalam kondisi apapun itu maksud Tuhan ya. Jadi tetap dalam suka, dalam duka, susah pun senang, kita tetap berbagi kasih dengan sesama kita. Terutama siapa? Orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua, saudara, kakak, adik, lingkungan rumah tangga, keluar ke masyarakat, baru ke gereja, ke sekolah dan semuanya. Ya, di mana kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Ya. Nah, ingat ya. Jadi, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan adik-adik, juga bunda, yanda, kakak-kakak yang lainnya, bahwa hidup beriman kita harus mendasarkan diri kita pada karya penebusan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Pengharapan senantiasa memampukan setiap orang percaya melihat ke depan pada janji yang dari Tuhan akan kehidupan kekal bersama Allah. Iman dan pengharapan inilah kunci utama bagi setiap orang percaya untuk mampu hidup, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kasih bagi semua orang percaya, semua umat manusia. Karena itu kita jangan lupa ya untuk tetap hidup dalam iman, dalam pengharapan dan kasih ya, dengan cara selalu membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, bersama Tuhan dan sesama kita. Amin. Ya, kita masuk dalam doa syafaat. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih kami boleh mendengar akan sabda firman Tuhan. Kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh selalu beriman kepada Tuhan, untuk kami selalu menaruh harapan kami hanya kepadamu saja Tuhan. Kami hanya bertekun di dalam Engkau, kami bisa mengandalkan Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, membagikan kasih yang Tuhan berikan kepada kami, kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolong mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, beri kesehatan buat papa mama, terutama di situasi COVID-19 ini Tuhan. Tolong biarlah kiranya Tuhan senantiasa menopang kami, membantu kami memenuhi akan segala kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, kalau sampai sejauh ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami berkat rezeki yang asalnya dari tangan Tuhan. Tuhan tolong beri kesabaran kepada papa mama di dalam mendidik dan membesarkan kami. Tuhan juga tolong kami supaya kami, Tuhan mampukan menjadi anak-anak yang selalu taat dan mendengar akan nasihat kedua orang tua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat pemerintahan kami Tuhan, dari yang
terkecil sampai ke pusat ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan berkati para pemerintah, pemimpin bangsa kami supaya mereka juga boleh menyelesaikan, melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik, terutama untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi juga kami akan masuk dalam kehidupan new normal kami di Bali khususnya ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan berkati pemerintah kami yang ada di Bali sehingga boleh perlahan membuka setiap tempat pariwisata yang ada sehingga semuanya boleh kembali berjalan normal baik dalam segi ekonomi maupun pariwisata. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Ya, kita mau persembahan teman-teman. Yes. Nah persembahannya boleh nanti dikumpulkan dijadikan satu ya, sama punya mama papa. Ya, Nanti, yes betul, dititipin di mama papa. Nanti mama papa yang akan menyerahkannya kemana Nana? ke gereja. Yes, Nana pinter. Oke kalau gitu kita nyanyi bersama-sama. Yes. Yes, diambil dari lagunya hari ini dari PKJ. PKJ itu pelengkap Hidup jemaat. Aduh, Nana pinter. Ih, Nana kan rajin ikut ibadah. Oh, ibadah mama papa ya. Iya. Oke deh. Kalau gitu judulnya apa, Nana? Bunda belum kasih bocoran. Oh, belum kasih bocoran ya judulnya. Oke deh. Ya, judulnya adalah Bawa Persembahanmu dari PKJ 146. Bawa persembahanmu. Ya, musik. Musik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, bawa persembahan kita dalam doa. Ya teman-teman, Iya, lipat tangan. belum Nana. Teman-teman berdiri dulu. Oh oke. Tuh, yes. Teman-teman berdiri ya. Iya, kita bawa doa persembahan kita dengan adik-adik berdiri ya. Berdiri sudah semuanya? Sudah? Sudah. Oke, Sudah, sudah. Bunda. Kalau sudah, kita lipat tangan, tutup mata, kita Tundukin bawa. kepala. Oh iya, tundukin kepala juga. Dan mari kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Berkat kasih-Mu yang selalu baru bagi kehidupan kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami ke hadirat-Mu, ke hadapan-Mu. Biarlah kiranya persembahan kami yang tidak seberapa ini Tuhan, boleh tetap berguna bagi pelayanan kasih-Mu di mana saja berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Iya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Ya. Yes, kita akan masuk dalam Nyanyi Bunda nyanyi. iya nyanyi. Oke. Maksud Bunda nyanyi, kita masuk dalam
penutupan. dan Iya, penutup, ya. doa penutup. Sebelumnya kita nyanyi dulu. Jadi masih tetap berdiri ya. Kita nyanyi dari KC. Yes, 301. 301 Dengan judul Ku Ingin berperangai. Yes, ku ingin berperangai. Semua berdiri Semua ya. nyanyi ya teman-teman. Oke. Ya, musik. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jema. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa ya. Semuanya tetap berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang boleh kami rangkai dari awal hingga akhir. Semuanya boleh ada karena penyertaan tangan kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan selalu sertai kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami, supaya kami juga boleh mempunyai hati yang lemah lembut dan berperangai seperti Engkau, meneladani kasih Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan naikkan ungkapan syukur hati kami. Amin. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik semua. Ya teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Oh iya, Nana. Bunda belum selesai ngomong. Nana Iya, sudah selesai. maaf ya Tuh Bunda. kan, masuk Maaf ya lagi. teman-teman. Oke lah, oke. Adik-adik semua, ibadah kita selesai ya untuk pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Sampai minggu jumpa minggu depan. depan. Bunda, Iya. kan ada pesan dari teman-teman. Oh iya. Nah, sebelum kita pamit, Iya. kita dengerin dulu pesan dari Iya, teman-teman ya. ditonton juga, jangan didengerin aja. Dan dijalankan juga. Iya, Ya. ya teman-teman ya. Oke Tetap deh. diam di rumah aja dan saksikan. Yes. Pesan dari teman-teman kita semua. Iya. Selamat hari Minggu, Selamat hari adik-adik. Minggu teman-teman. Tuhan Yesus Tuhan memberkati Yesus memberkati kita semua. kita semua. Dadah. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Nama saya Mackenzie Bernardo Saragi. Saya kelas pra-PT. Teman-teman, kali ini kita sudah dalam suasana normal. Tetapi berarti bukan COVID-19 telah pergi. Mari kita berdoa minta pada Tuhan agar COVID ini cepat berlalu. Tetap semangat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Billy dari kelas Tanggung. Teman-teman, sekarang kita sudah masuk dalam suasana new normal. Tapi sedih juga ya, karena masih banyak teman-teman kita kena COVID-19. Jangan lupa dalam doa kita minta pada Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kita dan memampukan tim medis untuk menyembuhkan mereka. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Noah dari kelas kecil. Teman-teman sudah tidak bosan kan? Karena kita sudah memasuki new baru. Teman-teman, kalau keluar tetaplah pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Juga tetap berdoa kepada Tuhan. Stay healthy, stay inside your house. Nama
kasih ya Kak Isamal dari kelas tanggung. Teman-teman, walaupun kita sudah bisa beraktivitas kembali di new normal ini, tapi kegiatan belajar dan beribadah tetap di rumah aja ya. Kan Tuhan tetap ada bersama kita. Jadi tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Nama saya Queen. Nama saya Juliet. Tetap semangat ya. Jangan lupa dengar nasihat Papa Mama. Tuhan Yesus berkati. Nama saya Dilo dari Tas Kecil. Teman-teman, walaupun kita sudah new normal, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan dan memakan makanan yang bergizi dan juga rajin berolahraga. Tetap semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. God bless you. Bye. Bye-bye.